Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini saya akan mereview buku berjudul Islam dan Lingkungan karya Muhammad Quraish Shihab. Buku ini membahas hubungan antara ajaran Islam dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dan diterbitkan pertama kali pada tanggal 26 September 2023. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa krisis lingkungan bukan hanya masalah teknologi atau ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan krisis moral dan spiritual manusia. Langsung saja pada fokus buku yang pertama, kerusakan lingkungan sebagai masalah moral. Menurut Dr. Quraish Shihab, kerusakan lingkungan terjadi karena manusia kehilangan moral. Manusia yang seharusnya menjadi penjaga bumi justru bertindak serakah dan berlebihan. Al-Quran juga menegaskan hal ini dalam ayatnya di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Nah, telah jelas di situ dikatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Untuk fokus buku yang kedua itu ada di sini. Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta itu dengan keseimbangan yang sempurna. Setiap ciptaan memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan dengan sia-sia, seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keseimbangan supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah terikat dalam sistem yang saling mendukung dan tidak boleh dilanggar. Bila manusia melanggar, maka keseimbangan itu akan terganggu dan menimbulkan kerusakan besar. Dr. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia tidak diperintahkan untuk menguasai alam, tetapi untuk hidup selaras dan seimbang dengannya. Menjaga keseimbangan alam bukan hanya bertanggung jawab ekologis, tetapi juga kewajiban moral dan etika. Kewajiban moral dan spiritual. Dengan memahami prinsip mizan, manusia diingatkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya, serta bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena jika keseimbangan itu, maka manusia sendirilah yang akan merasakannya. Selanjutnya, fokus buku yang ketiga yaitu menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual sholat, puasa, zakat, melainkan mencakup seluruh perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas hanya karena Allah dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ketika seseorang menjaga kebersihan, menanam pohon, membuang sampah, dan yang lainnya, itu juga termasuk kepada amal soleh. Hal ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, at-tahuru syatrul iman.
Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Melalui pesan ini, Dr. Quraisy Shihab mengajak pembaca untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil terhadap alam memiliki nilai spiritual yang besar. Menjaga kebersihan dan kelestarian bumi berarti menunjukkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah telah berikan, sekaligus ketaatan kepadanya. Selain itu, perilaku yang ramah terhadap lingkungan juga menjadi cerminan akhlak seorang muslim sejati. Oleh karena itu, Dr. Quraisy Shihab menilai bahwa perilaku menjaga alam adalah wujud nyata keimanan, bukan sekadar kebiasaan baik. Dengan demikian, semakin manusia mencintai dan merawat alam, semakin dekat ia pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, sampai pada pembahasan fokus buku yang terakhir itu adalah kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam pandangan Islam, manusia bukanlah pemilik alam semesta, melainkan pemegang amanah yang bertugas menjaga, mengelola sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa posisi manusia sangat mulia karena diberi tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Namun, kemuliaan itu juga berarti amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa manusia memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penerima amanah Allah yang harus menjaga alam dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Yang kedua, sebagai pengelola atau pengatur yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa berlebihan dan tidak menimbulkan kerusakan. Manusia diberi akal dan ilmu untuk memahami bagaimana cara mengelola bumi dengan bijak, bukan untuk menindas atau mengeksploitasi alam. Ketika manusia melupakan perannya sebagai khalifah, maka alam akan rusak dan kehidupan menjadi tidak seimbang. Dengan menyadari tanggung jawab ini, setiap tindakan manusia terhadap alam menjadi cerminan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Menjaga bumi berarti menjaga amanahnya. Dan sebaliknya, mengkhianati alam sama artinya dengan mengkhianati titipan dari Sang Pencipta. Kesimpulannya, kerusakan lingkungan sebagai masalah moral manusia. Kerusakan alam yang terjadi di dunia bukan semata akibat kemajuan teknologi, tetapi karena hilangnya moral dan kesadaran spiritual manusia. Di buku ini menjelaskan bahwa akar permasalahan lingkungan terletak pada perilaku manusia yang serakah dan melupakan peran serta tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, solusi utama untuk memperbaiki alam bukan hanya pada aspek teknis, tetapi melalui perbaikan akhlak dan penanaman nilai-nilai keimanan agar manusia kembali berperilaku sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, buku Islam dan Lingkungan ini mengajarkan bahwa krisis lingkungan bukan hanya masalah luar, tetapi masalah hati dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Semoga review ini dapat memberikan gambaran dan menambah kesadaran kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.